Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah boikot produk yang membantu Yahudi atas Palestina. Pertanyaannya, bukankah boikot adalah hak pemerintah? Dalilnya? Mana dalilnya boikot hak pemerintah? Kita berbicara harus dengan dalil. Mana dalilnya? Ikhwan, khususnya yang bertanya, qala Allah wa qala Rasul. Karena masalah boikot, masalah ibadah atau muamalah. Saya tanya kepada antum, masalah boikot, masalah muamalah atau ibadah? Muamalah. Kalau ia masalah muamalah, itu tunggu perintah atau larangan? Saya bantu jawab. Tunggu perintah, tunggu larangan. Larangannya mana yang melarang kita memboikot? Harus dituntut, ada larangan kita memboikot? Bukan tunggu perintah, bukan, itu ibadah. Contoh, saya biasa berjual beli dengan fulan. Satu saat saya melihat kurang baik, tidak amanah. Lalu saya putuskan perdagangan dengan fulan. Boleh tidak? Saya punya perusahaan besar, lalu saya kerja sama dengan asing, orang-orang kufar. Satu saat saya lihat tidak ada keadilan, dia persentasenya lebih banyak. Sedangkan ini di wilayah saya, di negeri saya, dia mengolah lahan saya. Ada kontrak kerjasama sampai beberapa tahun. Selesai, saya tidak mau lagi, saya putuskan. Boleh tidak? Boleh. Saya tidak mau makan di rumah makan itu. Kenapa? Karena nggak bersih, kotor. Saya boikot, saya nggak mau makan. Ada orang mau makan, jangan. Nggak bersih, situ kotor. Boikot bukan gitu? Itu pemutusan hubungan kerja. Antum punya perusahaan, karyawan banyak, kerja sama antum. Kontrak 3 sampai 6 bulan. Ketika mereka kerja, antum memperhatikan, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang kurang, ada yang ini. Ketika habis kontrak, antum tidak mau pakai lagi. Atau karyawan itu yang tidak mau sama antum, dilihat antum pelit misalnya, kurang fasilitas atau apa, saya nggak mau. Lalu antum bilang, jangan kerja di situ, pelit, itu payah kita, lembur aja nggak dibayar. Itu pemutusan hubungan kerja, itu muamalah. Siapa yang mewajibkan pemerintah? Ini dari siapa nih? Kok kita jadi bodoh? Kecuali ada dalil tidak boleh memboikot. Itu baru. Kan muamalah, jual beli itu tunggu larangan. Apa kita mau kerjasama dengan asing, dengan ini, izin pemerintah? Enggak, saya mau berdagang sama fulan nih, boleh enggak? Kecuali izin surat-surat, karena diatur oleh pemerintah. Tapi kalau antum buat warung, buat supermarket, swalayan, hanya izin saja, izin berdagang. Adapun barang yang izin nggak mau pemerintah, saya nggak mau ambil barang ini, produk ini saya nggak mau ambil. Kenapa? Nggak bagus produk ini, nggak bagus produk ini. Ini produk enggak, saya mau ambil produk yang ini. Oleh karena itu kan ada yang halal, ada yang haram. Boleh nggak itu? Boleh. Kok jadi nggak ngerti nih ikhwan akhwat? Jauh nih, jauh sekali.
Hak pemerintah. Dari mana hak pemerintah? Dalil mana? Antum bicara harus pakai dalil, ikhwan, akhwat. Kayak tadi contohnya. Siapa yang melarang saya kalau saya tidak mau makan ayam goreng di situ? Siapa yang nggak mau saya? Kenapa nggak mau? Dia pernah caci maki bapak saya. Masa saya mau menghinakan diri makan di ayam goreng dia? Bapak saya dicaci maki tanpa hak. Boleh nggak? Atau saya katakan nggak enak ayam gorengnya? Nggak enak. Mendingan ayam goreng kita. Boleh nggak? Boleh. Saya nggak mau. Saya nggak mau beli di situ. Itu hal yang biasa. Hal yang biasa terjadi di mana-mana. Itu bab muamalat. Bab muamalat. Jual luas bab muamalah. Islam dibagi dua syariatnya. Syariat ibadat, syariat muamalat. Bab muamalat luas. Di antara bab muamalat adalah jual beli, perdagangan, kerjasama, bekerja, perjanjian dan seterusnya. Itu luas. Baik sesama muslim maupun dengan orang kuffar. Ikhwan, kata ulama, muamalatul kuffar jaizatun. Bermuamalah dengan orang-orang kuffar boleh, hanya boleh. Siapa yang mengharuskan harus kita bermuamalah dengan orang kufar? Siapa yang mengharuskan harus kita beri produk dia? Gak ada, boleh. Boleh. Kemudian ulama membuat pengecualian. Kecuali jual beli apa saja yang dengan jual beli itu membantu ahlul harbi alal muslimin, membantu orang-orang yang sedang berperang dengan kaum muslimin untuk membinasakan kaum muslimin. Ya jangan, kan hina kita aja. Itu syariat, itu ulama yang mengatakan. Di sini di boykot adalah produk hizbiyah yang dimulai oleh Al-Qaradawi yang berbaiat kepada Ikhwanul Muslimin. Ini jahil murakkab. Itu perkataan para ulama ratusan tahun sebelum Qaradawi lahir ke dunia. Sebelum ada Ikhwanul Muslimin yang tadi saya ngomongin tuh. Itu kaidah dibuat ulama. Berarti ulama melarang berjual beli ketika jual beli itu dapat membantu ahlul harbi. Itu sudah lama. Kok jadi Qaradawi itu produk hizbi? Ini produk salaf. Biar kaget antum saya ngomong salah, pingsan deh antum. Berdalil dengan ayat Al-Quran dan hadis bahwa ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kufar, akan terjadi perang ekonomi. Kaum muslimin boleh merusak, menghancurkan perekonomian mereka. Bukan Qaradawi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Allah yang membolehkan. Karena itu ikhwan, saya katakan, jangan masuk ke permasalahan ini kalau bukan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lebih bagus antum diam, memenuhi apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyaqul khairan au liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Kata ulama, diam lebih bagus.